Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Pada saat ini kita hidup di zaman modern yang tentunya tidak terlepas dari penggunaan teknologi dan juga media sosial. Adanya penggunaan data internet yang mencapai 63 juta orang dengan 95% diantaranya mengakses media sosial, tentunya membuat angka tingkat kejahatan cyberbullying ikut meningkat pesat. Ditambah dengan adanya fakta yang diungkapkan oleh Kominfo bahwa di zaman modern ini, segala kalangan dan juga usia dengan mudahnya dapat mengakses media sosial. Perkembangan teknologi, informasi, dan juga komunikasi yang selalu dielu-elukan memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah kehadirannya membawa manfaat atau malah sebaliknya? Perilaku cyberbullying ini tentu saja memunculkan banyak dampak, baik bagi pelaku itu sendiri maupun korbannya. Kasus cyberbullying saat ini menjadi topik yang cukup mendesak untuk diperbincangkan. Salah satu contoh kasusnya yang dialami oleh Bertrand Peto. Bertrand menerima komentar negatif, ujaran kebencian, hingga pengancaman penghilangan nyawa. Hal ini tentu saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan juga kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Adanya tindakan cyberbullying yang dilakukan tanpa adanya perhatian ataupun penanganan baik dari orang sekitar maupun dari pemerintah dapat memberikan dampak. Hal ini tentunya menimbulkan hal-hal yang berpotensi negatif baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Menurut Ortega tahun 2012, perundungan cyber atau cyberbullying adalah bentuk agresi elektronik melalui email, panggilan telepon seluler, pesan teks, kontak pesan instan, foto, situs jaring sosial, dan juga laman web pribadi. Saat ini di era Society 5.0, teknologi telah berkembang semakin pesat dan menjadi bagian dari kehidupan dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan lebih nyaman. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kominfo dan Direktur Pelayanan Informasi, Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Selamata Sembiring, mengatakan bahwa situs jaring sosial yang paling banyak diakses saat ini adalah Facebook dan juga Twitter. Indonesia sendiri menempati peringkat keempat penggunaan Facebook. Meningkatnya penggunaan media sosial tentu saja berkorelasi dengan peningkatan kasus cyberbullying, yang kemudian memicu kebutuhan untuk memahami motivasi di balik perilaku kejahatan cyberbullying terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Pada dasarnya, seorang individu memiliki motivasi atau faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindakan cyberbullying. Faktor tersebut terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari ketidakadaannya kontrol diri, kepribadian yang dominan, suka melakukan sesuatu berbentuk kekerasan, cenderung temperamental atau mudah tersulut emosinya, mudah frustasi, sulit untuk mengikuti arahan dan menunjukkan rasa empati, pengalaman menjadi korban bullying, cenderung mencari perhatian, dan keinginan untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga seperti pola asuh keluarga dapat mempengaruhi perilaku cyberbullying. Faktor lingkungan pertemanan seperti dukungan dari teman yang mendukung perilaku cyberbullying sebagai bentuk hiburan atau bersenang-senang. Faktor penggunaan internet seperti intensitas, kompetensi media etis, dan tontonan yang tidak sesuai pada umurnya. Oleh karena banyaknya faktor yang memotivasi seseorang untuk menjadi pelaku tindakan cyberbullying, sehingga cyberbullying dapat terjadi pada siapapun tanpa pandang bulu. Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mempertegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku, agar dapat menciptakan rasa adil dan juga aman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan, dan juga pendampingan oleh tenaga profesional kepada korban dan juga pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, jadilah pahlawan, bangkitlah, berdiri tegak, dan berani bersama melawan cyberbullying.